Halo, berjumpa lagi dengan saya Melki Sandi, Prodi Agribisnis, mahasiswa semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu pertanian terpadu. Saya mengambil di sektor perkebunan kelapa sawit. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian apa itu pertanian terpadu atau perkebunan terpadu di sektor kelapa sawit. Perkebunan terpadu adalah suatu sistem pertanian yang mengintegrasikan berbagai sektor produksi seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan energi untuk menciptakan ekosistem usaha tani yang efisien, produktif, dan ramah lingkungan. Ini sedikit pengertian dari pertanian terpadu atau perkebunan terpadu. Saya mengambil di sini untuk sektor kelapa sawit. Selanjutnya, ini manfaat pertanian terpadu di sektor kelapa sawit. Yang pertama, pemanfaatan lahan secara efisien. Lahan kelapa sawit tidak hanya menghasilkan tandan buah segar atau TBS, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengembalaan sapi. Jadi, untuk lahan sawit yang sudah ditanami kelapa sawit, memanfaatkan untuk beternak sapi juga. Dan sawit dengan sapi dapat saling menguntungkan jika pengontrolan dan perawatan untuk lahannya juga dikontrol dengan baik. Jadi untuk pengembalaan sapi dan juga untuk lahan sawitnya dapat sama-sama menghasilkan keuntungan bagi pemilik kebun atau pemilik lahan tersebut. Yang kedua ada diversifikasi pendapatan. Pendapatan petani sawit bisa bertambah dengan integrasi ternak. Sapi dan juga sawit sama-sama bisa menguntungkan petani yang mempunyai lahan kelapa sawit atau lahan yang ditanami kelapa sawit dan juga diintegrasikan bersama ternak. Jadi pendapatan menjadi 2 kali lipat dari kelapa sawit dan juga dari ternak sapi. Yang ketiga itu manfaatnya yaitu ada pengurangan kimia, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan juga pestisidanya. Mengurangi penggunaan pupuk kimia karena kotoran sapi udah ada pupuk menjadi pupuk organik. Pestisida, sapi memakan gulma-gulma yang ada di lahan kelapa sawit dan mengurangi untuk penggunaan pestisida. Jadi pengurangan kimianya lumayan bagus juga karena untuk menjaga kesuburan tanah. Dan yang keempat ada yaitu tanah lebih sehat, meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan ekosistem. Seperti yang bisa saya jelaskan di poin nomor 3 tadi, tanah lebih sehat. Tanah itu lebih gembur karena pupuknya menggunakan pupuk organik dan dapat menjadi mengembalikan unsur hara yang ada di dalam tanah yang telah diambil oleh kelapa sawit. Jadi pupuk organik ini dari kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Begitulah dia. Dan selanjutnya ini untuk integrasi ternaknya. Ternak yang kami ambil yaitu adalah sapi. Pemeliharaan sapi memanfaatkan limbah sawit sebagai pakan. Ya, seperti pelepas sawit itu daunnya dicacah lalu difermentasi dan bisa menjadi pakan ternak untuk sapi. Dan juga rumput yang ada di lahan sawit atau gulma itu untuk pengurangan pupuk, untuk pengurangan pestisida. Jadi sapi itu memakan gulma-gulma yang ada di lahan kelapa sawit milik petani. Selanjutnya pupuk kandang mengurangi biaya. Ya, pupuk kandang
Pupuk kandang dapat mengurangi biaya untuk pembelian pupuk kimia, dan juga pupuk kandang ini bagus untuk kesuburan tanah, mengembalikan unsur hara yang telah diambil oleh kelapa sawit. Jadi pupuk kandang ini sangat bagus, dan juga pupuk kandang ini menjadi pupuk yang subur untuk perkembangan kelapa sawit. Ini ada contoh 5 ekor sapi per hektar menambah 10 juta rupiah per tahun. Jadi penghasilan petani menjadi 2 kali lipat atau menjadi lebih banyak daripada yang tidak menggunakan pertanian terpadu. Karena ada penghasilan dari kelapa sawit dan juga penghasilan dari ternak menambah 10 juta, kira-kira itu 10 juta rupiah per tahun. Dan selanjutnya, tantangan pertanian terpadu kelapa sawit. Ya, ini ada tantangannya, yaitu ada 4 poin yang saya dan kelompok mencantumkannya di dalam PowerPoint ini atau PPT ini. Yang pertama itu ada pengetahuan dan keterampilan. Petani butuh pelatihan khusus. Ya, karena dibilang pelatihan khusus ini untuk merawat ternak dan juga untuk merawat di sektor lahan tersebut. Petani butuh pelatihan khusus agar bisa menjaga ternak, gimana untuk mengecek kesehatan ternak atau untuk lahannya apakah bagus untuk ternak. Kurangnya pengetahuan menjadi hambatan, ya seperti yang bilang tadi, kurangnya pengetahuan petani dapat menjadi hambatan untuk mengintegrasikan pertanian terpadu ini. Ini meningkatkan adopsi sistem. Adopsi sistem dapat meningkatkan seperti banyak petani yang tidak mengintegrasikan pertanian terpadu ini di lahan mereka. Jadi mereka lebih memilih pupuk kimia atau pestisida kimia. Karena kalau pupuk kompos ini atau pupuk organik ini penyerapan di tanah itu lebih lama dibandingkan pupuk kimia atau pestisida. Yang kedua itu ada modal dan akses pasar. Keterbatasan modal awal seperti 15 juta rupiah untuk sapi. Ini untuk 1 ekor sapi sekitar 15 jutaan. Jadi modal ini lumayan banyak yang dipakai untuk lahan kelapa sawit, juga untuk membeli ternak untuk di lahan yang akan kita jadikan lahan terpadu untuk ternak sapi juga. Akses pasar yang terbatas memerlukan dukungan finansial. Jadi akses pasar yang terbatas juga menghambat dan juga menjadi tantangan petani untuk mencari peluang dan untuk mengintegrasikan pertanian terpadu ini di lahan mereka. Jadi mereka lebih memilih, kebanyakan petani memilih lebih dari menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia. Regulasi dan kebijakan, aturan pemerintah belum mendukung pertanian terpadu ini. Pemerintah belum bisa mendukung karena pertanian terpadu ini untuk turun langsung prakteknya di lapangan itu lumayan menguras biaya seperti yang dijelaskan di poin nomor 2. Kebijakan harus memfasilitasi, karena untuk ternak ini seperti pada siang hari ternak harus diikat di pohon kelapa sawit untuk mengontrol, dan juga untuk fasilitasnya seperti kandang ternak agar ternak tidak kemana-mana saat kita tidak di lahan tersebut. Jadi untuk lahannya dibikin ada khusus untuk ternak, itu ada kandangnya agar ternak tidak liar kemana-mana, jadi tidak tentu arah. Jadi untuk lahannya pun juga tidak rusak karena ternak.
memudahkan implementasi pertanian terpadu. Jadi kebijakan ini juga memudahkan implementasi pertanian terpadu. Jadi kalau misal kebijakan pemerintah sudah mendukung, dapat memudahkan untuk langsung mengimplementasikan pertanian terpadu ini di masing-masing lahan petani yang ada di Indonesia. Dan yang keempat itu ada tantangan potensi konfliknya. Konflik antar tanaman dan ternak, pengelolaan yang cermat diperlukan membutuhkan perancangan yang matang. Jadi sebelum kita mengintegrasikan pertanian terpadu ini, kita harus merencanakan matang-matang dulu agar tidak terjadi konflik antar tanaman dan juga ternak. Juga kita harus pengelolaannya yang tepat dan juga cermat harus diperlukan agar tidak terjadi konflik antara ternak dan juga tanaman di lahan kita tersebut. Selanjutnya, ini untuk skema terpaduan kelapa sawit dan sapi. Seperti yang bisa kita lihat, itu ada kelapa sawit, limbah, pelepah dari kelapa sawit, dan juga bungkil dari kelapa sawit. Ini diolah lagi dan menjadi pakan sapi. Dari sapi itu kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Jadi saling menguntungkan antara sawit dan juga dengan sapi tersebut. Ini ada keunggulan pertanian terpadu kelapa sawit dengan sapi. Yang pertama itu efisiensi lahan dan sumber daya. Yang kedua, pemanfaatan limbah. Dan yang ketiga, perbaikan kesehatan tanah. Efisiensi lahan dan sumber daya mengoptimalkan penggunaan lahan sawit untuk kegiatan peternakan sapi tanpa mengganggu produksi sawit. Seperti yang dibilang tadi, untuk efisiensinya lahan dan sumber dayanya lumayan lumayan menguntungkan dan lumayan unggul, karena untuk efisiensi lahannya sudah bisa dimanfaatkan secara penuh untuk sapi dan juga untuk kelapa sawit. Jadi saling menguntungkan. Dan yang kedua, pemanfaatan limbah. Kotoran sapi bisa digunakan sebagai pupuk organik bagi tanaman sawit, mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Kotoran sapi digunakan sebagai pupuk organik itu menjadi kompos untuk tanaman kelapa sawit di lahan kita atau lahan petani. Jadi pupuk organik ini bagus untuk mengembalikan kesuburan tanah dan juga untuk petani mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia, karena pupuk kimia ini merusak atau lebih menguras ke unsur hara tanah agar tanaman petani lebih berbuah lebat atau lebih sehat. Jadi pengurangan pupuk kimia ini lebih bagus karena menggunakan pupuk kompos dari kotoran sapi. Yang ketiga itu perbaikan kesehatan tanah. Penggunaan pupuk organik dari kotoran sapi dapat memperbaiki struktur tanah dan kesuburan tanah. Seperti yang bilang tadi, penggunaan pupuk organik dari kotoran sapi itu memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Jadi kalau kita terlalu bergantung kepada pupuk kimia, lama-kelamaan tanah itu menjadi keras karena unsur hara dan kesuburan tanah itu sudah dikuras oleh pupuk kimia itu tadi dan dikuras oleh tanaman yang ada di lahan tersebut. Jadi pupuk kimia ini ketika sudah unsur hara sudah sedikit atau miskin, jadi untuk tanah itu menjadi gersang atau kering. Jadi ketika ada pas musim penghujan atau itu musim di seperti di rawa-rawa atau di tempat lahan gambut, itu penyerapan untuk kadar airnya itu kurang jika terlalu bergantung kepada pupuk kimia, karena struktur tanah itu menjadi keras. Jadi penyerapannya itu lebih kurang daripada menggunakan pupuk organik. Meskipun pupuk organik ini
mengalami ada kelemahannya, yaitu penyerapan di tanahnya lumayan lama dibandingkan dengan pupuk kimia. Pupuk kimia ini penyerapannya lebih cepat dan dibandingkan dari pupuk organik. Karena pupuk organik ini dia alami, memang dari alam atau dari ternak yang dibuat oleh petani. Ketika menggunakan pupuk kimia itu memang hutan tapi merusak struktur tanah. Jadi harus diseimbangkan pupuk organik dan juga untuk pupuk kimianya. Selanjutnya, ya ini ada kelemahan pertanian terpadu kelapa sawit dengan sapi. Yang pertama itu butuh modal dan manajemen tambahan. Ya, modal yang dibutuhkan lebih banyak karena sistem ini memerlukan investasi awal yang lumayan besar untuk kandang ternak, untuk alat pengolahan, untuk alat pengolahan limbah serta pakan yang akan diberikan kepada ternak, dan manajemen ganda. Karena petani harus mengelola baik kebun sawit maupun ternak secara bersamaan. Karena ini tadi, kalau tidak dikelola dengan baik dapat menjadi konflik antar tanaman dan juga ternak. Jadi bukannya malah untung, jadi rugi. Dan yang kedua, kesulitan di lahan tertentu, tidak cocok untuk lahan gambut, rawa atau lahan sempit. Ya, seperti bilang tadi, lahan rata bagus untuk ternak ini, karena tidak cocok untuk ternak itu di lahan rawa atau lahan tidak datar, miring. Lahan terlalu sempit juga tidak bagus. Jadi lahannya itu harus ya seimbang dengan ternak yang kita perlukan. Jadi ketika kita ingin praktekkan pertanian terpadu ini, kita harus mencari lahan yang rata agar dapat lebih untung gitu. Dan yang ketiga, tenaga kerja tambahan, seperti yang dijelaskan di poin nomor 1 tadi. Karena manajemennya harus menambah tenaga kerja untuk pengawasan dan pengelolaan ternak, dan juga untuk perawatan di lahan kelapa sawit tersebut, terutama saat masa pemeliharaan intensif. Ya, ini perbandingan pendapatan antara petani sistem non terpadu dan terpadu. Ini yang kami cari, yang kami dapatkan dari jurnal atau dari beberapa sumber-sumber yang ada di Google. Komponen yang pertama yaitu ada yang non terpadu dan juga terpadu. Bisa kita lihat ini produksi sawit per ton. Yang non terpadu itu 20 ton dan yang terpadu itu 20 ton. Harga TBS per kilo sekitar Rp2.000. Dan pendapatan dari sawit itu dikalikan menjadi 40 juta rupiah. Dan yang terpadu itu sekitar 40 juta rupiah juga. Untuk pendapatan dari jumlah ternak atau sapi itu yang non terpadu itu 0. Yang terpadu itu 2 di bawah pohon sawit. Pendapatan dari sapi yang non terpadu itu 0 rupiah. Sedangkan yang terpadu itu mendapatkan sekitar 24 juta rupiah. Dan biaya pemeliharaan gulma yang non terpadu itu memakan biaya sekitar 3 jutaan rupiah. Yang terpadu bisa saja tidak menggunakan biaya sama sekali atau menggunakan biaya karena untuk membeli pestisida di tempat-tempat tertentu, di lahan-lahan tertentu, seperti lahan yang tergenang air. Tidak mungkin kan sapi disuruh ke tempat yang terlalu berawa gitu. Jadi memerlukan biaya juga. Ini mungkin dari penelitinya ini sapi makan gulma.
Jadi memang bisa sapi makan gula, tapi di lahan-lahan tertentu juga memerlukan pestisida kimia. Dan ini biaya pupuk kimianya yaitu sekitar pupuk untuk non terpadu itu sekitar 7 jutaan rupiah. Sedangkan yang terpadu itu bisa menggunakan dapat hanya 2.500.000 rupiah karena dibantu dengan pupuk kandang atau kompos yang diolah dari kotoran sapi. Dan yang ini selanjutnya itu total biaya operasional. Yang non terpadu itu sekitar 10 jutaan dan yang terpadu itu sekitar 2.500.000. Selisihnya lumayan banyak, sekitar 7.500.000. Itu menggunakan pertanian terpadu. Pendapatan bersih per tahun itu yang non terpadu sekitar 30 jutaan. Maaf salah. Saya ulangi, pendapatan bersih per tahun sekitar 30 jutaan yang untuk pertanian non terpadu. Dan yang terpadu itu sekitar 61.500.000 rupiah. Jadi keuntungan yang menggunakan pertanian terpadu ini lumayan signifikan, tapi juga begitu juga dengan modal awalnya. Modal awalnya juga lumayan cukup besar karena untuk pemeliharaan kelapa sawit dan juga membeli ternak untuk investasi awal di kandang. Selanjutnya ada kesimpulannya. Perkebunan terpadu kelapa sawit merupakan solusi inovatif untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Sistem ini mengintegrasikan berbagai sektor yang saling mendukung dalam satu ekosistem usaha tani terpadu. Baiklah, ini kesimpulan yang dapat saya ambil. Baik. Sekian presentasi dari saya. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan atau kata-kata saya yang belibet. Saya minta maaf atau tolong harap dimaklumi. Baik, saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas telah menonton atau telah melihat video presentasi saya. Ini untuk tugas UAS dari Pak Ari, dari dosen yang mengajar di kampus Agustinus Hippo. Terima kasih.